tersesat di tahun PJKA. Ceritanya ada sebuah JR205. Kita sebut aja ini adalah Ahmad. Ahmad ini tadinya ia mengisi jalur Cikarang Kampung Bandan via Pasar Senen. Tetapi pas di Pasar Senen, tiba-tiba ia teleportasi ke dunia lain dan membuat kita ini episode menjadi penasaran. Sebenarnya aku juga gabut juga sih. Oke, langsung saja kita mulai episodenya, bro. Waduh, aku di mana iki? Aku di mana, Rek? Kok aku di stasiun sesuatu? Lah, aku tidak mengerti ini sinyalnya. Ini maksudnya gimana, he? Ya udah deh, aku jalan aja deh. Aku jalan aja deh. Saat itu juga kereta KRL yang tersesat di masa lalu pun berangkat dari stasiun yang tidak diketahui namanya. Sesaat itu juga ada banyak sekali anomali yang terjadi di dunia ini. Yaitu yang pertama, Iki Tower apa ini? Yang kedua, ini Erongnya bilang, waduh, ada sapi raksasa nih. Apa aku lagi halusinasi? Waduh, ini sebelumnya nih stasiun ini. Nah, itu kalau sepengetahuan kalian ya. Yaudah, lanjut. Si KRL gak tahu kalau ada whistle. Soalnya ia baru kesini pada tahun segini dan ia tidak menyangka kalau ia berada di tahun 1987. Itu dia KRL-nya, bro. Kata KRL-nya bilang, sejak kapan kalau tanpa LA aku tetap bisa berjalan ya? Apa aku lagi mimpi, ha? Sampai ia menemukan sesuatu, yaitu ia melihat ada bekas jejak gosok. Ternyata itu adalah gurunya itu stasiun. Lupa namanya. Karena akibat karena tidak tahu kenapa. Terus akhirnya ia mengingat bahwa ini adalah tahun 1908. Tetapi kok rasa ada yang aneh ya? Karena pas dilihat itu dulunya itu stasiun megah, tetapi sekarang sudah jadi halte. Entah mengapa ini bisa terjadi. Ia mengingat-ingat itu kembali pas lupa. Dan tiba-tiba hari sudah gelap. Ini perasaan mimpiku atau gimana deh? Terus akhirnya ia meneruskan perjalanannya.
ada suara berisik ya? Kata tetangganya. Wah, apa ada KRL misterius? Apakah ada kereta yang akan lewat? Hah, palingan itu cuma katulistiwa aku nih. Aku mau di tengah. Namun tiba-tiba kok suaranya makin tidak kelihatan ya? Apa jangan-jangan aku cuma berhalusinasi? Terus akhirnya di tengah rel. Terus akhirnya, akhirnya ada kereta yang akan melintas. Namun NPC atau warganya tetap melakukan, yaitu bude. Itu menganggap itu adalah halusinasi dari telinga. Padahal sebenarnya beneran ada kereta yang akan lewat. Ceduar! Dan akhirnya kereta pun mengalami terbang. Dan tiba-tiba, wah tidak, aduh, waduh, untung cuma mimpi. Halo Raka, halo, halo Raka, tumben kamu pagi-pagi ini udah datang, Raka. Hei Ahmad, saya hari ini mau saya mau dinas KRL ya. Oke Raka. Akhirnya si Raka pun melakukan perjalanan dari Cikaranjang ke Gambir. Kisah dari dua KRL ini menjadi pengingat kalau kita harus berteman. Ya iyalah. Oke. Raka sudah berangkat ya teman-teman. Dan Ahmad entah ngapain setelah itu. Ahmad punya ide rencana, yaitu bermain game. Waduh, lagi bikin syuting langsung rusak KRL itu. Kata Ahmad, waduh, kok ada yang anjlok? Iki siapa dah? Paling besi kah? Akhirnya Raka pun berdinas KRL. Ya iyalah, masa nganggur? Dan entah, padahal aku udah di max speed, tapi malah jadi begini cuy. Entah apa yang terjadi di dunia ROI ini. Aduh. Ada masalah terus. Ada-ada aja nih game ROI ini ya. Raka saat itu sudah parkir di stasiun Cikaranjang. Dan setelah itu Ahmad segera memperbaiki rangkaian diri sendiri. Malah anjlok gitu kan. Rangkaiannya normal seperti biasa. Kata Ahmad begini. Kayaknya ada sesuatu yang kejanggalan atau anomali nih seperti yang ada di mimpiku. Langsung saja Ahmad berjalan. Ia keluar dari depo Cikaranjang dan ia mengantarkan penumpang hingga ke stasiun Gambir. Sesudah itu ia keluar dari depo ya untuk dinas hanya sampai di lupa namanya, astaga, Gondolayu. Nah itu.
cuman mimpi. Kalau aku udah di situ, kalau udah di realita, aku langsung takut lah. Apalagi nih kan aku karena lupa apa? Ya itulah. Akhirnya ia berdinas. Ya, siapakah yang akan berangkat duluan? Ya Raka lah. Oke, Raka boleh diizinkan berangkat. Tapi nunggu dulu ya, setelah kereta ini berhenti dengan sempurna. Oke? Oke, siapa? Oke. Dan akhirnya Raka pun berangkat dari stasiun Cikaranjang. Berangkat dari Cikaranjang. Oke. Berangkat. Raka sambil menikmati pemandangan. Waduh. Entah kenapa tiba-tiba aku malah diarahin mimpi kayak gini ya. Entahlah. Oke. Namun tiba-tiba ada sesuatu, yaitu adalah itu oke lah. Ya udah. Dan akhirnya Raka pun berangkat dengan aman. Namun tiba-tiba di depan ada sesuatu yang menyakitkan sekali, yaitu ada anggap aja itu truk. Soalnya traktornya tiba-tiba rusak. Ya, itu slide-nya hapus aja nanti. Yang edit itu aku. Yuhu. Raka mana nih? Raka. Raka. Ada apa, Raka? Waduh, Bang. Aku mengalami nyangkut. Elah. Ternyata. Kita pakai yang 12. Entah ini kenapa ini. 12 rangkaian kereta. Entah ini sekarang malah menjadi kaku ya. Ya udah deh. Sekarang itu melaju dengan cepat. Belum cepat lagi kalau 20 atau kalau di dunia nyata 120. Tidak. Ia akan ngebut dengan kecepatan segitu. Lalu Ahmad melihat depan, kalau ada truk, anggap aja itu truk. Oke? Anggap aja itu ada truk. Waduh, saya gak bisa ngerem. Tidak. Waduh. Rel dan menabrak. Waduh. Hanya sebuah batu. Dan akhirnya membuat perjalanan menjadi terganggu. Perjalanan KRL dan harus dialihkan oleh kereta jarak jauh seperti kereta api Rengginang Express, kereta api Sanciang, dan lain-lain. Aduh, Raka, sayang sekali ya, Raka mengalami laka yang cukup berat. Kata Raka, aduh, kenapa ya? Kok ada orang iseng-iseng coba itu pakai batu besar. Wah, fix nih jadi debat. Tidak. Sampai di sini dulu episode kali ini.